OTW 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 guys. Terus Bab 2485 sampai bab 2488. Mendengar Ye Chen menyebutkan bahwa dia ingin kembali bersama istrinya, ekspresi Helena tanpa sadar menunjukkan sedikit rasa iri dan kesepian. Mengingat apa yang baru saja dia lakukan, mau tak mau Helena merasa sedikit malu. Namun, dia juga bersyukur di dalam hatinya bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan sebelumnya. Jika tidak, hal itu mungkin akan merugikan diri sendiri dan benar-benar merusak semua kemungkinan dengan Ye Chen. Memikirkan hal ini, meskipun dia enggan membiarkan Ye Chen meninggalkan Eropa Utara secepat ini, dia masih mengangguk dengan sangat sederhana dan berkata, "Tuan Ye, silakan turun untuk makan dulu. Saya akan mengatur agar helikopternya siap. Setelah makan malam, kita akan kembali ke kota Osu." "Oke." Ye Chen mengangguk sedikit dan berjalan keluar ruangan bersama Helena. Saat bersanding dengan Helena, Ye Chen kembali mencium aroma khas di tubuhnya, sama dengan bau di tubuhnya saat dia bangun tidur. Namun, Ye Chen memutuskan untuk berpura-pura menjadi bodoh sampai akhir dan membiarkan masalah ini tetap ada dalam pikiran mereka berdua. Kemudian, dia dan Helena datang ke restoran bersama. Memikirkan kegagalan istana, dia berkata, "Ngomong-ngomong, Helena, biarkan tim keluarga Ye yang bertanggung jawab atas proyek Hotel Global Istana Buckingham membantu keluarga kerajaan Nordik memperbaiki istana. Yah, semua biaya akan ditanggung oleh keluarga Ye." Helena mendengar ini dan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Ye, bagaimana ini bisa dilakukan? Istana keluarga kerajaan Nordik sendiri, tidak peduli apa, Anda tidak dapat membiarkan Anda menanggung biaya perbaikan, dan keluarga kerajaan bukannya saya benar-benar tidak punya uang. Ini terutama karena ada lebih banyak tempat di mana saya membutuhkan uang akhir-akhir ini. Saya ingin memprioritaskan dan membelanjakan uang itu untuk hal-hal yang bisa meningkatkan reputasi dan pengaruh keluarga kerajaan pada tahap awal. Istana tidak terlalu berguna dan tidak perlu segera diperbaiki." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Bagaimanapun, kamu dan keluarga Ye punya sebuah hubungan. Masuk akal bagi keluarga Ye untuk membantu Anda, dan Buckingham Palace Hotel milik keluarga Ye belum dibuka untuk Eropa Utara. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membiarkan keluarga Ye telah memasuki pasar Nordik, berinvestasi di hotel-hotel di beberapa kota penting di Eropa Utara, membantu keluarga kerajaan Nordik merenovasi istana mereka, dan mempromosikan hotel keluarga Ye, mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia." Helena berkata dengan bingung, Tapi. Ye Chen berkata dengan tenang, "Tidak perlu mengatakan apa-apa, saya akan membiarkan Chen Zekai menghubungi Anda nanti mengenai masalah spesifik." Melihat desakan Ye Chen, Helena hanya bisa mengangguk ringan dan berkata dengan penuh terima kasih, "Terima kasih, Ye Sir." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Ngomong-ngomong, mungkin ada beberapa faktor berbahaya di Eropa Utara selama periode ini. Meskipun ada kemungkinan besar hal itu tidak ada hubungannya denganmu, demi keselamatan, saya akan membiarkan Wan Pojun tinggal saat itu. Beberapa tentara berpenampilan Eropa akan menjadi pengawal Anda. Sehingga Anda siap, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak tampil di depan umum di luar kota Osu baru-baru ini, terutama untuk tidak datang ke Bergen lagi dalam jangka pendek." Helena mengangguk ringan dan berkata, "Saya mendengarkan Tuan Ye." Pada saat yang sama, sebuah Boeing 777 mendarat di Bandara Internasional Gothenburg di Swedia. Pesawat lepas landas dari Nigeria dan akhirnya tiba di Gothenburg setelah lebih dari 7 jam penerbangan. Menurut permohonan yang diterima oleh Departemen Penerbangan Sipil, pesawat milik Yuantai International Express Singapura ini lepas landas dari Nigeria dalam keadaan kosong dan datang ke Gothenburg untuk menjadi sukarelawan membantu badan amal di Nigeria, dari organisasi tidak resmi Swedia yang didedikasikan untuk mengubah dunia ketiga, menerima sejumlah perlengkapan amal. Bantuan amal ini mencakup makanan, obat-obatan,
pakaian, dan beberapa alat pemurni air, yang semuanya tidak tersedia bagi masyarakat miskin di Nigeria. Saat ini kiriman barang tersebut masih mengantri untuk melalui pemeriksaan keamanan bandara, dan yang bertanggung jawab mengirimkan kiriman barang tersebut melalui pemeriksaan keamanan adalah anggota organisasi kemanusiaan tersebut. Organisasi kemanusiaan ini terkenal di Swedia bahkan di seluruh dunia. Di permukaan, mereka adalah organisasi amal kemanusiaan nirlaba, namun nyatanya, latar belakang sebenarnya adalah organisasi misterius yang sedang diselidiki. Ye Chen ditanam di Swedia, dan bahkan di seluruh Eropa, sebuah jembatan di utara. Dalam kondisi normal, organisasi kemanusiaan ini aktif menyelenggarakan kegiatan amal dan mengajak masyarakat untuk memperhatikan dunia ketiga, perlindungan lingkungan hidup, dan pemanasan global. Namun, begitu organisasi tersebut membutuhkannya, organisasi ini dapat merespon dengan cepat di Eropa Tengah dan Utara, meliputi keempat negara tersebut, negara-negara utara Eropa, dan di seberang laut Swedia terdapat Estonia, Latvia, dan Lituania. Berbeda dengan mata-mata dan organisasi non-pemerintah lainnya yang sangat rendah hati, organisasi kemanusiaan ini biasanya bekerja dengan gaya yang sangat menonjol, tidak hanya sering menggunakan media untuk mempromosikan dirinya, bahkan meluncurkan gerakan penciptaan dewa secara khusus di bidang perlindungan lingkungan hidup. Seorang gadis perlindungan lingkungan Swedia yang pernah terkenal di seluruh dunia adalah boneka yang mereka dukung dan manipulasi di belakang layar. Mereka membuat seorang gadis berusia 17 tahun berdiri di depan orang-orang di seluruh dunia dan memohon dengan wajah garang kepada manusia, mobil, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut mungkin tampak konyol, namun mereka telah mendapatkan banyak penggemar di seluruh dunia. Alasan mengapa organisasi ini bertindak dengan cara yang sangat mencolok dan bahkan sangat agresif adalah untuk mencapai pencegahan yang memadai di bidang yang dicakup oleh misi mereka. Pencegahan semacam ini tidak hanya akan membuat perusahaan-perusahaan besar di negara-negara Eropa tersebut tetap bungkam terhadap hal tersebut, namun bahkan pemerintah dan departemen fungsional di semua tingkatan di negara-negara Eropa tersebut akan sangat takut terhadap hal tersebut. Inilah keuntungan berdiri pada landasan moral yang tinggi. Dengan aura moral tersebut mereka dapat menggunakan moralitas sebagai senjata untuk menyerang siapapun yang ingin mereka serang. Jika mereka ingin menutup perusahaan tertentu, mereka akan mengorganisir sejumlah besar orang untuk bergegas ke pintu perusahaan untuk melakukan protes. Jika mereka ingin pemerintah mengesahkan atau menolak RUU tertentu, mereka akan mengorganisir sejumlah besar orang untuk berbaris di jalanan. Singkatnya, selama 4 karakter pembela moral tertulis di dahi Anda, pada dasarnya Anda dapat melakukan apapun yang merugikan Anda. Justru karena hal khusus inilah mereka mendapatkan kemudahan yang luar biasa di Eropa. Menurut taktik yang biasa dilakukan organisasi ini, jika barang terlarang tertentu perlu diangkut melalui udara, mereka akan menggunakan organisasi ini sebagai kedok untuk perbekalan amal, dan kemudian secara khusus memilih jendela waktu yang lebih mendesak untuk meminta pihak bandara dan bea cukai agar segera dibebaskan. Dengan cara ini hampir tidak ada masalah kecuali meriam pesawat tidak bisa dibawa ke dalam pesawat. Oleh karena itu, menurut rencana mereka, setelah pengawal kavaleri berhasil menangkap Lin Wanner, mereka akan menyerahkan Lin Wanner dan pelayan pribadinya kepada petugas dermaga di organisasi kemanusiaan ini, yang akan menyembunyikan mereka di perbekalan amal dan segera melewatinya. Bea cukai diangkut ke pesawat. Setelah pesawat mendarat, kapten segera melaporkan kepada atasannya melalui saluran khusus, tukang pos telah tiba di Gothenburg, kapan barangnya akan sampai. Suara serius seorang pria datang dari saluran komunikasi terenkripsi khusus. Xiao Qiwei. Ada yang salah, mereka seharusnya mengganti kendaraan di perbatasan antara Eropa Utara dan Swedia 4 jam yang lalu dan melanjutkan ke Gothenburg untuk bergabung dengan Anda. Tetapi mereka belum muncul. Kapten berseru dan berseru, Tuan Viscount. Anda mengatakan bahwa pengawal kavaleri hilang. Pihak lain berkata, sepertinya sejauh ini, Kapten.
Tanpa sadar bertanya, apakah ini? Mungkinkah ini sama dengan insiden angsa hitam di New York? Kematian di New York, seluruh pasukan tentara dimusnahkan dan dunia lenyap. Itu didefinisikan oleh organisasi sebagai peristiwa angsa hitam yang langka. Hampir semua anggota mengetahui tentang kekalahan tersebut, dan Master Inggris juga secara internal meminta semua orang untuk mempelajarinya dari peristiwa angsa hitam ini. Pelajaran yang didapat. Ketika orang di ujung telepon mendengar ini, dia berkata dengan dingin, "Ini belum pasti, tapi saya ingin mengingatkan Anda untuk tidak membuat spekulasi sembarangan." Kapten tampak terkejut, segera mengakhiri topik. Dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Lalu kalau aku tidak muncul di perbatasan, lalu apa yang harus aku lakukan di sini? Haruskah aku terus menunggu? Atau haruskah aku segera meminta penerbangan pulang? Bandara hanya memberiku waktu 3 jam untuk memuat barang. Jika aku tidak bisa lepas landas setelah 3 jam, saya khawatir itu akan mengganggu penempatan awal." "Tunggu," pihak lain berkata dengan tegas, "Tuan Inggris mendapat perintah. Anda menunggu pengawal kavaleri di Gothenburg selama 3 jam. Jika Anda tidak melihat siapapun dalam 3 jam, mulailah rencana B," Kapten berkata. Tanpa berpikir, "Tunggu 3 jam. Ikuti perintahmu." Saat ini, di tempat parkir di luar area kargo Bandara Gothenburg, penanggung jawab organisasi kemanusiaan sedang duduk di kursi penumpang truk menunggu dengan cemas. Kali ini, total 3 truk perbekalan ditujukan ke Nigeria. Menurut waktu aslinya, Night Rider seharusnya mengemudikan kendaraan angkut khusus untuk mengantarkan orang tersebut, dan kemudian mereka akan membawa mereka ke bandara bersama-sama, dan kemudian mendesak bea cukai untuk melepaskan target dengan cepat dan menempatkan orang yang dituju ke dalam pesawat. Untuk memastikan bahwa orang-orang dapat dikirim melalui bea cukai dengan lancar kali ini, penanggung jawab organisasi kemanusiaan secara khusus memanggil mereka, gadis perlindungan lingkungan yang pernah terkenal di dunia, dan bersiap untuk membawanya bersamanya untuk memastikan hal ini, misi dapat berjalan dengan lancar, selesai. Namun, hingga saat ini, mereka belum menerima informasi apapun mengenai para ksatria. Setelah menunggu setengah jam lagi, masih belum ada kabar, dan atasan hanya meminta mereka untuk terus menunggu. Orang yang bertanggung jawab tidak punya pilihan selain duduk di dalam truk dan melihat waktu berlalu. Pada saat ini, pengemudi truk di belakang melompat keluar dari mobil, mengetuk pintu penumpang, dan bertanya dengan hormat, "Baron, bisakah kamu datang dan berbicara?" Orang yang bertanggung jawab membuka pintu, lalu duduk di kursi penumpang di belakang truk, di tempat tidur. Pengemudi dibawa dengan cepat naik ke kursi penumpang dan berkata dengan hormat kepada penanggung jawab, "Baron, Lolita bilang dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Apa maksudmu?" Orang yang bertanggung jawab mengerutkan kening dan bertanya, "Kamu memanggilnya apa?" "Tidak mau menunggu lebih lama lagi," sopir itu berkata tanpa daya. "Dia meminta saya untuk menyampaikan kepada Anda bahwa dia telah membuat janji dengan teman-teman sekelasnya untuk menata rambut dan spa di sore hari. Jika belum selesai dalam 20 menit, dia akan pergi duluan." Sialan, orang yang bertanggung jawab tiba-tiba menjadi marah dan mengutuk. Beraninya seorang gadis berambut kuning berbicara kepadaku seperti itu. Bukankah dia tahu siapa nama belakangnya setelah menjadi bintang lingkungan? Sopir itu berkata dengan canggung. "Tuan Baron, Anda tahu gaya aktingnya. Itu tipikal yang terlintas dalam pikiran. Selain itu, dia tidak tahu situasi sebenarnya dari mobil kita, organisasi kemanusiaan. Dia pikir dia adalah pemimpin spiritual organisasi ini." Orang yang bertanggung jawab mengertakkan gigi dan berkata, "Pergi dan katakan padanya bahwa kamu harus menunggu di sini selama 3 jam apapun yang terjadi. Dan katakan padanya bahwa aku akan menyumbangkan materi ke Nigeria kali ini. Saya telah mengundang banyak media untuk memberikan laporan rinci kepadanya." Sopir itu berkata dengan suara tercengang. "Tuan Baron, saya sudah mengatakan ini padanya." Tetapi dia tidak menganggapnya serius. Dia mengatakan bahwa satu-satunya media Eropa yang bisa dia pantau di masa lalu adalah BBC. Tapi sejak Brexit,
tidak ada seorang pun di Eropa yang bisa dia lihat. Dia telah berkecimpung di media, dan dia juga mengatakan bahwa dia hampir memenangkan hadiah Nobel. Jika CNN atau BBC datang untuk wawancara, dia hampir tidak bisa menunjukkan ekspresi apapun, dan dia tidak akan membicarakan hal lain. Sial, dia mengira dia adalah siapa. Jika kita tidak menghabiskan waktu, uang dan upaya di balik layar untuk mendukungnya, mengemasnya, dan mengoperasinya, dia hanya akan menjadi siswa sekolah menengah tidak berguna yang bolos kelas setiap hari, tidak mengerti apa-apa, dan bahkan tidak bisa lulus satu nilai pun dalam keparatnya. Ujian akhir, sekarang dia sedikit, sekarang kamu terkenal, kamu benar-benar mempermainkanku. Apakah kamu benar-benar tidak tahu berapa beratmu, sopir itu berkata tanpa daya. Baron, prioritas utama sekarang adalah membiarkannya tetaplah. Jika tidak, jika dia benar-benar meninggalkannya dan pergi, kita tidak punya pilihan. Orang yang bertanggung jawab merenung dengan marah untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan dingin, katakan padanya, selama dia bekerja sama dengan baik hari ini, saya akan memberinya Hermes Himalayan setelah itu. Oke, sopir itu mengangguk dan buru-buru berkata, dia berbalik, keluar dari mobil, dan kembali ke mobilnya. Di kopilot, seorang gadis dengan ekspresi agak garang sedang memegang ponselnya dan memainkan game mode Battle Royale. Saat ini, dia sedang aktif melakukan pembunuhan di dalam game tersebut. Melihat pengemudi itu datang, dia mengangkat kelopak matanya dan menatap telepon lagi, mencium bau di mulutnya. Apakah Anda setuju? Saya akan berangkat 15 menit lagi. Sopir itu dengan cepat berkata. Presiden berkata, hari ini kegiatannya sangat penting dan bermakna. Gadis itu langsung menyela dan berkata dengan dingin, saya sangat tertarik pada perlindungan lingkungan, bukan amal. Kegiatan seperti ini sendiri bukanlah jenis yang saya suka. Jika Anda mengizinkan saya masih bisa lebih sabar ketika ini menyangkut protes terhadap orang Asia yang menggunakan sumpit, protes terhadap orang Eropa yang terbang dengan pesawat, dan protes terhadap orang Amerika yang mengendarai mobil. Pada titik ini, gadis itu berkata dengan ekspresi arogan, terlebih lagi, membantu Nigeria bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan kecuali Nigeria. Selain masyarakat, siapa lagi yang akan memperhatikan? Jika saya punya waktu, saya mungkin akan pergi ke konferensi perubahan iklim PBB untuk mengadakan protes. Ayah saya mengatakan bahwa media di seluruh dunia akan memperhatikan berita PBB dan negara-negara maju, seperti Nigeria. Berita dari negara-negara tiga dunia tidak akan pernah menjadi berita utama di dunia barat. Sopir itu tercengang, dan pada saat yang sama dia sangat marah. Namun, masalah ini sangat penting sehingga dia hanya bisa berkata dengan sabar. Presiden mengatakan bahwa selama Anda bekerja sama dengan baik, dia akan memberi Anda Hermes Himalayan. Gadis itu segera mengalihkan pandangannya dari layar ponsel dan menatap ke arah sopir, bertanya dengan heran, benarkah kulit buaya Hermes Himalaya? Anda tidak berbohong kepada saya, bukan, sopir itu meyakinkan. Tentu saja saya tidak berbohong kepada Anda, Presiden selalu menepati janjinya. Gadis itu segera mengganti pakaiannya dengan sikap negatif. Dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu katakan padanya, selama dia melakukan apa yang dia katakan, aku bersedia menunggu sampai malam. Sementara semua orang dengan cemas menunggu keberadaan para ksatria, pesawat terbang dari kota Osu, ibu kota Eropa Utara, lepas landas dari bandara dan menuju ke Suriah. Wan Pojun telah kembali ke markas Istana Wan Long di Suriah bersama anak buahnya dan 7 pengawal kavaleri yang menyerah padanya. Segera, setengah jam berlalu, dan masih belum ada kabar dari pengawal kavaleri. Melihat sudah beberapa menit melebihi waktu yang dijadwalkan, penanggung jawab mengangkat telepon satelit dan menelepon upline-nya. Dan garis atasnya dan garis atas pilotnya adalah orang yang sama. Pria itu menjawab telepon dan bertanya dengan nada dingin, ada apa? Orang yang bertanggung jawab berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Viscount, saya terdesak waktu dan saya khawatir saya tidak akan bisa menunggu terlalu lama.
Pilot memiliki jendela waktu 3 jam, tetapi jendela waktu saya hanya 1,5 jam, menurut kecepatan tercepat. Proses pria yang merupakan Viscount juga sangat cemas dan berseru. 5 jam yang lalu, ketika pengawal kavaleri tidak muncul di titik docking, atasan sudah mengirim kontak ke Bergen untuk menyelidiki. Seharusnya ada berita segera. Jika tidak ada berita, sampai perintah terbaru dikeluarkan, semua orang bersiaga. Pada saat yang sama, sebuah kendaraan off-road Volvo tua yang dikendarai dari Swedia berhenti di depan rumah pedesaan tempat tinggal Lin Wanner setelah beberapa jam trekking. Jendela taksi pengemudi diturunkan, dan seorang pria duduk di taksi pengemudi, mengamati villa dengan cermat. Meski hari sudah sore, tidak ada pergerakan di dalam villa, dan tidak ada tanda-tanda ada orang yang bekerja di lahan pertanian di sekitarnya. Dia mengeluarkan telepon satelitnya dan berkata dengan suara yang jelas, "Tuan Viscount, saya tidak melihat siapapun di sini. Ada beberapa mobil yang diparkir di luar pintu. Tampaknya mobil-mobil itu buru-buru dibersihkan. Apakah Anda perlu saya masuk dan coba lihat?" Di ujung lain telepon, terdengar suara Viscount, "Pakai kamera? Ying-Ying ingin melihat gambar real time." Baik. Pria itu segera mengeluarkan kamera portabel dari kotak sandaran tangan dan menyematkan kamera di luar saku kiri kemejanya. Setelah menyalakannya, dia dengan hormat bertanya, "Tuan Viscount, dapatkah Anda melihat yang asli waktu video di sana?" Pihak lain berkata dengan dingin, "Saya melihatnya, Anda harus masuk dan melihatnya sekarang." Pria yang duduk di kursi pengemudi Volvo, setelah memakai kamera transmisi real time, membuka pintu dan keluar dari mobil. Setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun atau kendaraan yang lewat, dia menggunakan alat pemetik kunci untuk dengan terampil membuka pintu. Faktanya, rumah tempat tinggal Lin Wanner, selain kunci pintu biasa, memiliki gerendel tersembunyi yang tersembunyi di bagian atas dan bawah kusen pintu, dan kunci pintu telah ditingkatkan dengan serangkaian sistem kontrol iot yang lengkap. Dalam keadaan normal, apakah dia sedang tidur atau keluar, dia akan menggunakan ponselnya untuk mengunci gerendel yang tersembunyi. Kunci pintu semacam ini yang hanya dapat dibuka melalui internet tidak dapat dibobol bahkan oleh tukang kunci terbaik sekalipun. Namun, kali ini ketika Lin Wanner dan pelayan pribadinya dievakuasi, mereka dengan sengaja tidak membuka lidah kunci yang tersembunyi, sehingga orang tersebut dapat menyelinap ke dalam ruangan dengan mudah. Pada saat yang sama, di banyak penjuru dunia, penguasa organisasi misterius Inggris, serta 4 bangsawan yang kekuatannya kedua setelah penguasa Inggris, semuanya menonton transmisi real time di depan layar. Ketika pria itu memasuki rumah, yang tiba-tiba muncul di tanah adalah mayat pengawal Lin Wanner. Pria itu tampaknya tidak terkejut melihat begitu banyak mayat. Sebaliknya, dia mendekat dan melaporkan, "Sepertinya ada baku tembak di sini tapi mayat-mayat ini bukan dari pengawal kavaleri, mereka semua seharusnya pengawal pihak lain." Saat dia mengatakan itu, dia mengikuti jejak ke ruang kerja, dan menemukan mayat lain di lantai ruang kerja. Dia segera berjalan ke depan, dan ketika dia melihat wajah mayat itu, dia langsung terkejut dan berseru, "Itu adalah komandan pengawal kavaleri." Suara Viscount segera datang dari earphone, "Periksa dia, bagaimana caranya, dia mati." Pria itu segera membungkuk, memeriksa kelopak mata komandan dan bintik-bintik di leher dan tangannya, dan berkata, "Dia seharusnya mati karena keracunan." Saat dia mengatakan itu, dia membuka tangan komandan, gigi. Taring yang telah digigit ditemukan di dalam mulut, dan dia segera menambahkan, "Sepertinya komandan memaksa dirinya untuk menggigit taringnya dan bunuh diri." Viscount segera bertanya, "Di mana?" Ksatria lainnya, "Total dari 8 pengawal kavaleri dikirim kali ini. Mengapa hanya dia yang mati, di mana yang lain?" Pria di tempat kejadian melihat sekeliling, lalu keluar dan mencari di seluruh villa. Tapi sayangnya, tidak ada seorang pun di sana. Temukan petunjuk apapun tentang anggota pengawal ksatria. Jadi, pria itu bertanya, "Tuan Viscount, apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan?"
Sebelum Viscount dapat berbicara, sebuah suara yang sangat dalam yang telah diproses oleh pengubah suara tiba-tiba datang dari earphone. Balas belajar ke meja dan lihat. Pria itu dikejutkan oleh suara itu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar suara sedingin itu, dan itu agak menyeramkan. Namun, dia menyadari saat berikutnya bahwa suara ini mungkin adalah Master Inggris misterius itu. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi gugup, dan dia tergagap. Oke, aku akan segera pergi. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru kembali ke ruang kerja. Ketika dia sampai di meja kuno itu, dia terkejut menemukan ada sepasang kaligrafi yang ditulis dengan kuas di atas meja. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa karya kaligrafi itu hanya memiliki 8 kata. Cincin itu telah ditinggalkan, dan tidak ada gunanya mengejarnya. Dia tidak tahu pesan apa yang disampaikan 8 kata ini. Dia juga tidak tahu apa cincin itu disebutkan di dalamnya. Apa maksudnya? Tapi kebetulan dia juga seorang penggila kaligrafi. Jadi dia bisa melihat bahwa kaligrafi yang digunakan dalam kaligrafi ini meniru naskah berjalan dari orang bijak kaligrafi Wang Shizi, dan tulisannya bulat dan indah, dan pada saat yang sama kuat dan bertenaga. Setiap pukulannya mulus, sempurna. Jika 8 karakter ini digunakan dalam dunia kaligrafi saat ini, mereka pasti akan menjadi salah satu yang terbaik. Satu-satunya hal yang tidak sesuai dengan gaya lukisannya adalah di akhir 8 karakter ini terdapat wajah tersenyum yang digariskan dengan kuas. Meski garis senyuman ini sederhana, namun sangat jelas, bahkan terlihat jelas ada sedikit rasa jijik dalam senyuman tersebut. Tepat ketika dia tenggelam dalam kesempurnaan 8 kata ini, suara yang dalam dengan suara yang berubah tiba-tiba keluar dari earphone. Dia tampak sangat marah dan meraung. Sungguh Lin Waner, sialan. Setelah itu, dia berteriak dengan marah, ledakan untukku. Pria itu sedikit terkejut dan tanpa sadar bertanya, ledakan? Apa yang harus diledakkan? Tepat setelah dia selesai berbicara, kamera portabel tergantung di dada kirinya. Tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat. Dengan keras, dampak ledakan tinggi mengguncang seluruh meja menjadi berkeping-keping, dan kaligrafi yang tertulis di kertas nasi langsung terbakar menjadi abu oleh suhu tinggi yang dihasilkan oleh ledakan tersebut. Adapun orang yang datang untuk menyelidiki, sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia terbang mundur dan segera mati. Kematiannya sangat mengerikan, dengan bahan peledak yang membuat lubang besar di jantungnya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Dia tidak akan pernah tahu sampai kematiannya bahwa dia akan mati di tangan kamera portabel yang dia pakai. Struktur kamera portabel ini sangat pintar. Setidaknya setengah dari volume internal digunakan untuk memuat bahan peledak berkekuatan tinggi, dan detonator mikro dipasang di bahan peledak tersebut. Pengendali jarak jauh hanya perlu menggunakan jaringan komunikasi asli dan built-in baterai lithium. Kamera dapat mengontrol ledakan detonator kapan saja. Alasan mengapa peralatan semacam ini dikembangkan dan ditugaskan kepada anggota organisasi adalah untuk membungkam orang dan menghancurkan mayat bila diperlukan. Saat ini, kamera yang meledak justru menimbulkan kebakaran di banyak tempat di dalam ruangan. Seluruh bagian dalam kamera terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Setelah cangkang plastik khusus dibakar pada suhu tinggi akan membentuk benda lengket dengan kekentalan tinggi seperti aspal, dan nyala apinya dapat bertahan lama. Saat ini meja rusak, lantai kayu, dan tirai serat kimia semuanya terkontaminasi zat lengket yang dihasilkan saat ledakan. Zat lengket tersebut dipenuhi api, sehingga api dengan cepat membesar. Beberapa menit kemudian, kebakaran hebat terjadi di ruang kerja. Api menyembur keluar dari ruang kerja dan membakar seluruh villa. Saat tetangga melihat rumah terbakar, api sudah tidak terkendali. Seseorang membunyikan alarm kebakaran, namun jaraknya relatif jauh. Truk pemadam kebakaran membutuhkan waktu hampir setengah jam untuk tiba. Saat truk pemadam kebakaran tiba, truk pemadam kebakaran telah tiba.
adegan itu sudah ada, hampir terbakar menjadi abu. Dan karena rangka utama rumah di sini adalah struktur kayu, maka ketika api menyala hingga tahap selanjutnya, seluruh villa seketika runtuh dan menjadi reruntuhan. Setelah api terbuka padam, petugas pemadam kebakaran di lokasi kejadian mulai melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Tadi sangka, mereka menemukan banyak jenazah yang telah terbakar hingga hangus di reruntuhan. Sesaat, polisi Bergen kaget dan langsung menutup tempat kejadian dengan rapat dan bersiap melakukan penyelidikan. Namun, meski kasus ini baru saja terjadi, namun ditakdirkan menjadi kasus yang belum terselesaikan, karena identitas terdaftar dari orang-orang yang meninggal di sini dan orang-orang yang pernah tinggal di sini semuanya adalah identitas palsu. Pada saat yang sama, di dalam kapal pengangkut kontainer tugas berat yang telah meninggalkan Eropa Utara menuju Vladivostok, Rusia, Lin Wanner berada di kabin yang telah direnovasi dengan hati-hati seperti kamar hotel, dan pelayannya berdiri dengan hormat di sampingnya, di belakang. Di depannya, ada monitor besar, dan gambar yang membeku di monitor itu adalah ruang kerjanya yang diterangi api yang berkobar. Gambar ini diambil dan dikirim melalui kamera lubang jarum yang disembunyikan di dinding tepat di depan mejanya. Dia mengendalikan bilah kemajuan dengan senyuman di wajahnya dan kembali ke video beberapa menit yang lalu. Ketika dia melihat kamera di dada pria itu tiba-tiba meledak, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Membosankan, ini membuatku marah." Pelayan di samping. "Mau tidak mau aku bertanya, Nona, apakah menurut Anda mereka akan mempercayainya?" Lin Wanner tersenyum tipis dan berkata dengan santai, "Bagaimanapun, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Apakah mereka percaya atau tidak?" Melihat Lin Wanner begitu tenang, pelayan itu merasa sedikit lebih kagum. Lin Wanner bertanya kepadanya saat ini, "Ngomong-ngomong, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Vladivostok?" Pelayan itu menjawab, "Nona, mari kita ambil selat Samudera Arktik. Dengan kecepatan kapal ini, dibutuhkan waktu sekitar 25 hari. Ini terlalu lambat." Lin Wanner berkata dengan tenang, "Saya ingin turun dari kapal di Murmansk dan pindah ke Yanjing." Setelah itu, dia bertanya kepada pelayan, "Bisakah saya sampai ke Murmansk dalam 4 hari?" Pelayan itu berkata dengan tergesa-gesa, "Seharusnya sudah baik-baik saja saat itu." "Ya, tapi Nona, apakah Anda terburu-buru untuk pergi ke Tiongkok?" "Ya." Lin Wanner mengangguk dengan tegas dan berkata dengan serius, Saya tidak sabar untuk menemukan Ye Chen itu sesegera mungkin. Pasti ada banyak hal menyenangkan dan menarik tentang orang ini, rahasia." Saat dia berbicara, Lin Wanner menarik bilah kemajuan dan kembali ke momen ketika Ye Chen muncul di ruang kerjanya. Melihat Ye Chen di layar, dia dengan penasaran bergumam, "Katakan padaku, mengapa dia muncul di rumah Bo pada waktu yang begitu tepat, di mana akarnya?" Faktanya, Lin Wanner telah menonton video Ye Chen muncul dan pergi berkali-kali di jalan. Dia tidak menyembunyikan pelayannya yang paling terpercaya. Jadi meskipun ingatan pelayan itu dihapus oleh Ye Chen, dia masih mengetahui keseluruhan cerita melalui pemutaran video pengawasan. Pelayan itu berpikir sejenak dan berkata, "Nona, saya tidak dapat mengingat situasinya sama sekali. Tetapi menilai dari rekaman video, saya pikir dia tidak tahu apa-apa tentang situasi Anda. Nona, saya pikir dia muncul di Bergen dan mungkin sedang mengejar kamu." Para penunggang ksatria itu lewat, dan dia juga berjanji kepada para penunggang ksatria itu untuk membalaskan dendam mereka. Saya kira dia memiliki pertikaian darah dengan organisasi itu. Lin Wanner mengangguk dan berkata dengan emosi, "Ini seharusnya yang paling mungkin terjadi, itu hanya tebakan." Pelayan itu tidak bisa tidak bertanya padanya, "Nona, menurut Anda kemana dia akan mengirim para ksatria ini?" Lin Wanner tertegun dan tersenyum sedikit. "Saya juga memikirkan pertanyaan ini." Dia berkata pada saat itu, "Biarkan pengawal kavaleri ini pergi menemui orang-orangnya di gunung tertinggi di kota Osu. Jika bukan keadaan darurat dan tidak ada orang yang tersedia pada saat itu,
Saya sangat ingin mengikuti mereka dan melihat-lihat. Pelayan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Saya hanya tidak tahu seberapa besar kesenjangan antara kekuatannya dan organisasi itu. Lin Wanner tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengambil senapan serbu yang terpotong menjadi dua oleh pedang penusuk jiwa Ye Chen dari Komandan Kavaleri Ksatria. Dia mengelus luka itu dengan jari-jarinya dengan sangat rapi sehingga hampir tidak ada duri, dan bergumam, "Saya tidak tahu kekuatannya secara keseluruhan, tetapi kekuatan pribadinya sangat kuat, bahkan dengan peralatan modern, itu tidak akan berhasil. Mungkin dengan memotong senjata ini seperti ini, saya pikir energi spiritualnya telah mencapai sedikit keberhasilan. Jika dia bisa melangkah lebih jauh di masa depannya tidak akan terbatas." Pelayan itu bertanya padanya, "Nona, ngomong-ngomong tentang senjata ini, kamu punya sangat berharga. Anda bahkan tidak mengeluarkan kaligrafi dan lukisan antik dari Liancheng. Jadi mengapa Anda mengeluarkan senjata ini?" Lin Wanner berkata dengan tenang, "Anda melihat apa yang baru saja terjadi. Orang-orang mereka menghilang saat mengejar saya, jadi mereka pasti akan mengirim seseorang ke sana. Selidiki. Sebelum mereka melihat senjata ini, mereka tidak akan berpikir tentang bagaimana pengawal kavaleri melewatkannya. Mereka mungkin berpikir bahwa pengawal kavaleri tidak siap dan tersingkir oleh orang-orang di sekitarku. Tetapi jika mereka melihat senjata ini, maka situasinya akan berbeda. Hanya ada segelintir orang di dunia ini yang bisa melakukan ini. Selama mereka melihat senjata ini, mereka akan sadar bahwa mereka sudah memilikinya. Musuh yang kuat, dan musuh yang kuat ini memiliki energi spiritual. Hanya ada sedikit orang yang memiliki energi spiritual. Dalam hal ini, begitu Ye Chen mengungkapkan kekuatannya, pihak lain akan segera mengincarnya, yang mana akan membawanya itu akan menyebabkan banyak masalah. Pelayan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia sangat kuat. Mengapa dia tidak memikirkan ini? Lin Wanner tersenyum dan berkata, "Kekuatan adalah kekuatan. Tapi pengalaman bertarung sebenarnya seharusnya tidak cukup kaya. Jika tidak, dia tidak akan membiarkanku lolos begitu saja." Pada saat yang sama, Gothenburg, Swedia. Karena mereka telah memperoleh data video adegan Bergen dan melihat 8 karakter yang ditulis oleh Lin Wanner sendiri, organisasi misterius di baliknya segera menyadari bahwa misinya telah gagal total. Dan Lin Wanner pasti sudah lama melarikan diri. Meskipun Tuan Inggris sangat marah, dia hanya bisa memerintahkan diakhirinya misi yang telah gagal total ini lebih awal. Jadi, ketua tim yang sedang menunggu para ksatria di luar bandara Gothenburg menerima telepon dari Viscount. Di telepon, pihak lain berkata dengan nada tertekan, "Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Mari kita mulai mengirimkan barang ke bea cukai sekarang dan biarkan lepas landas secara normal." Orang yang bertanggung jawab berseru, "Tuan Viscount, apa yang terjadi?" "Para ksatria," Viscount berkata dengan nada dingin, 8 ksatria telah dimusnahkan, dan targetnya telah lolos. Tuan Inggris memiliki nyawanya, dan rencananya dihentikan. Orang yang bertanggung jawab tidak bisa membantu tetapi diam-diam kagum. Ke-8 ksatria itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka benar-benar bisa melakukannya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan gagal di tempat kecil di Eropa Utara ini. Namun, dia mengetahui aturan dalam organisasi. Ada banyak rencana persiapan untuk segala sesuatunya. Sukses memiliki rencana tindak lanjut untuk sukses, dan kegagalan juga memiliki rencana tindak lanjut untuk kegagalan. Berdasarkan situasi saat ini, meskipun pengawal kavaleri mengalami kendala dan tidak dapat mencapai Gothenburg, namun untuk mencegah dirinya dan pilot mengungkap identitasnya, misi transportasi udara yang harus diselesaikan tetap harus diselesaikan. Ketiga truk perbekalan amal ini masuk, sehingga sebuah pesawat yang telah lama menunggu kembali ke Nigeria membawa perbekalan tersebut untuk mencegah siapapun mengetahui tentang jalur ini dan mencari tahu masalahnya melalui pengosongan pesawat yang tidak normal. Namun, sekarang misi Night Rider telah gagal. Target orang yang semula menjadi tanggung jawabnya untuk mengangkut secara alami tidak akan ada lagi,
jadi gadis ramah lingkungan, Lolita, tidak diperlukan lagi. Jadi, dia segera mengirimkan pesan kepada anak buahnya, yang hanya berisi 6 kata, keluarkan Lolita. Sopir yang tadi mengatakan segala macam hal baik kepada Lolita, setelah menerima pesan tersebut, langsung berkata kepada Lolita dengan wajah muram, "Oke, sekian untuk hari ini, bukankah kamu sudah membuat janji dengan teman? Kalau begitu kamu bisa kembali sekarang." "Apa?" gadis itu bertanya dengan marah. "Mengapa kamu ingin aku kembali sekarang? Tidakkah kamu setuju bahwa setelah aku menyelesaikan tugas hari ini, kamu akan memberiku Hermes Himalayan?" Sopir berkata dengan dingin, "Apa yang baru saja Anda katakan itu benar. Wartawan media tidak tertarik dengan apapun yang berhubungan dengan Nigeria. Jadi mereka belum datang ke sini. Jadwal wawancara telah dibatalkan. Anda tidak diperlukan lagi di sini," kata gadis itu dengan marah. "Apakah Anda dapat menggunakannya atau tidak? Itu masalah Anda. Saya tidak peduli apakah Anda dapat menggunakannya atau tidak. Karena Anda menjanjikan sesuatu kepada saya, Anda harus menepatinya. Jika saya tidak bisa mendapatkan Hermes Himalaya saya, maka saya akan selalu menunggu di sini sampai Anda melihat Himalaya saya," bersambung.